Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Setelah sebelumnya kita membahas hadis-hadis seputar keutamaan sahabat Ansor secara umum, kita sekarang masuk ke orang perorangan dari sahabat Ansor. Imam Bukhari mengawalinya dengan bab manaqib Sa'ad bin Mu'adz. Manaqib Sa'ad bin Mu'adz. Manaqib sebagaimana sering dijelaskan biografi mulia, ya, kisah hidup mulia. Bukan yang biasa-biasa saja, ini yang mulia, yang terpuji. Dari Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini bin Nu'man bin Imri'il Qais bin Abdul Ashhal wa huwa kabirul Aus. Dia tokoh dari suku Aus. Ada lagi satu lagi Sa'ad, itu Sa'ad bin Ubadah. Beliau adalah tokoh kabirul Khazraj, dari suku Khazraj. Sebagaimana kita tahu bahwa kaum Ansor itu terdiri dari dua kabilah besar, satu Aus, dua Khazraj. Aus itu keturunan Aus, Khazraj itu keturunan Khazraj. Itu nenek moyang mereka. Dan selama beratus tahun terlibat, ratusan ya, 100 tahunan terlibat dalam peperangan saudara, perang di Madinah sebelum datang Nabi SAW. Sampai kemudian nanti generasi mudanya yang sudah jengah dengan peperangan ingin berdamai, dan mereka kemudian menemukan sosok yang bisa mendamaikan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua Sa'ad ya di kaum Ansor, ada Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dari kaum Khazraj, kalau Sa'ad bin Mu'adz dari kaum Aus. Sa'ad bin Ubadah yang nanti ketika Nabi SAW wafat, beliau sempat dibaiat oleh orang Ansor untuk jadi khalifah, karena beliau pemimpin kaum Ansor yang ada saat itu. Sementara Sa'ad bin Mu'adz, beliau pemimpin suku Aus yang wafat sesudah perang Khandaq. Ada 3 hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari terkait biografi Sa'ad bin Mu'adz ini. Yang pertama hadisnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Beliau juga seorang sahabat ya, dari kaum Ansor. Uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatu harir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah mantel dari sutra, ya, jas kalau sekarang dari sutra. Faja'ala ashabuhu yamassunaha wa ya'jabuna min linha. Lalu para sahabatnya kagum, ya, kemudian mereka menyentuhnya dan merasa kagum dengan kelembutannya. Kain sutra kan lembut. Faqala, lalu kata Nabi, ata'jabuna min lini hadhi. Kalian merasa kaget atau merasa kagum, ya, dari kelembutan kain sutra ini. Lamana di Sa'ad bin Mu'adz khairun minha au aliyan. Dalam riwayat lain di Kitabul Hibah, masih di Sahih Bukhari, fil jannah,
sungguh sapu tangan lap-lap, ya, kain-kain kecil yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik dan lebih lembut daripada kain sutra ini. Ya. Ini hakikatnya menegaskan bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu akan masuk surga. Dan sapu tangan atau pembalut luka, ya, manadil itu sobekan kain kecil, ya, kita juga kan sapu tangan sebelum zamannya tisu, ya. Dulu sapu tangan, sobekan kain kecil untuk membersihkan, untuk waslap, ya, termasuk untuk membalut luka. Itu lamanadil, karena Sa'ad bin Mu'adz kan ketika perang Khandaq terluka parah dan banyak diperban, ya, dibalut lukanya oleh kain-kain kecil. Nah, kain-kain itu nanti di surga lebih lembut dan lebih baik daripada kain sutra ini. Ya, jadi intinya menegaskan bahwa Sa'ad bin Mu'adz akan masuk surga. Kemudian kalau kita lihat hadis ini dalam sanad yang lain secara umum, ya, ini Nabi diberi hadiah oleh tokoh dari Dumatul Jandal. Dumatul Jandal itu daerah Saudi Arabia Utara, ya, dekat dengan Tabuk ke Yordania. Kalau sekarang itu satu kerajaan dulu, Dumatul Jandal, menerima hadiah kain sutra. Dan para sahabat semula mempertanyakan, kenapa Anda kok cina punya kain sutra, ya, jas dari kain sutra, kan kain sutra haram, ya. Keharamannya sudah pernah kita bahas karena salah satu ilatnya itu tasabuh dengan kaum perempuan. Kaum perempuan kan itu kain sutra itu halal hanya untuk perempuan, haram untuk laki-laki. Itu pakaian perempuan. Jadi kalau dipakai oleh laki-laki itu sama dengan pakaian perempuan, kan haram, ya. Seorang laki-laki memakai pakaian perempuan. Tapi kemudian Nabi SAW memberikannya sebagian ke Umar dan sebagian ke Ali. Ya, nanti Umar kan protes, kenapa Anda memberikan ke saya? Kan haram. Kenapa diberikan ke saya? Saya memberikan ke kamu bukan untuk kamu, ya, tapi untuk istri kamu. Ya. Termasuk nanti Ali juga bertanya demikian, kenapa cenaka Nabi haram? Kenapa dikasihkan ke saya? Apakah kemudian saya harus memakainya? Kata Nabi SAW, saya memberikan ke kamu ini agar diberikan kepada Fatimah yang ada di rumah kamu, di keluarga kamu. Fatimah istri Nabi, ya, Fatimah keluarganya yang lain, Fatimah hamba sahayanya, ada banyak Fatimah yang namanya Fatimah di sekitar kehidupan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ini di dalam bab hibah menunjukkan boleh seorang kepala negara menerima hibah karena zaman itu belum ada kaitannya dengan korupsi, dengan gratifikasi, sogok menyogok. Yang kedua, kalau itu barangnya haram, nggak perlu ditolak, ya, tapi diberikan saja kepada pihak lain yang tidak haram. Kayak tadi, ya, diberikan ke kaum perempuan. Kemudian ini hadis menegaskan bahwa kain sutra haram, dan ini hadis juga menegaskan bahwa Sa'ad bin Mu'adz nanti akan masuk surga, dan perban-perbannya, sapu tangannya itu lebih lembut dan lebih baik daripada yang ada di dunia. Ini juga menguatkan hadis yang terkait kain sutra, bahwa kain sutra itu halal buat orang kafir di dunia dan nanti buat orang Islamnya di akhirat, ya, bahkan lebih baik daripada kain-kain sutra, ya. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
ihtazzal arsh limauti Sa'd bin Mu'adz. Arasy bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ya, arasy di sini arasy Allah yang ada paling atas, di mana Allah ada di sana. Arasy itu disebutkan di dalam berbagai riwayat, ya. Jadi bumi dan langit yang 7 itu di atasnya ada kursi. Ya. Kursi itu dibanding langit yang 7 ibarat 7 keping uang yang disimpan di atas perisai atau katel lah kalau sekarang. Kemudian bandingan kursi dan arasy itu ibarat satu batu yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Jadi sungguh luas, ya. Kursinya saja wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya. Luas meliputi langit dan bumi, apalagi arasnya. Arasy itu arti asalnya tempat duduk yang ada atapnya. Arasy itu kan atap, ya. Ala urusyiha. Urusyiha itu jadi atapnya. Kalau khawiyatun ala urusyiha berarti roboh dengan atap-atapnya, rata dengan tanah, ya. Tapi tentu walau alam, ya, bagaimana arasy Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan kita hanya cukup beriman bahwa itu ada arasy. Apa yang dimaksud ihtazzal arasy limauti Sa'd bin Mu'adz ini, kata Ibnu Hajar, adalah kiasan, ya. Kiasan dari bahwa Allah dan para malaikat ikut berduka cita dan menyambut, ya, jenazah ruh dari Sa'ad bin Mu'adz dengan sukacita, ya. Jadi kalimat bergetar, kemudian oleh istilah Sunda gejleng, dalam konteks kebahagiaan, ya, itu artinya menerima, berbahagia, menyambut, ya, menyambut kematian Sa'ad bin Mu'adz, ya. Dalam riwayat lain disebutkan, min hadzal mayyit alladhi futihat lahu abwabus sama wastabsyara bihi ahluha, ya. Jadi ketika ditanya, ya, kenapa arasy bergetar, kata Jibril, karena mayit ini yang dengannya terbuka semua pintu-pintu langit dan berbahagia semua penghuni langit, ya. Jadi ihtazza ini sukacita penghuni langit, termasuk sampai Allah, sampai diibaratkan saking sukacitanya, pesta poranya gandeng itu, berisik, ya, itu arasy sampai menyambut kematian Sa'ad bin Mu'adz seperti itu, ya. Tapi kemudian ada seseorang bertanya kepada Jabir, fa innal bara yaqulu ihtazzas sarir. Tapi cenah al-Bara, sahabat al-Bara itu, dia mengira bahwa ihtazzas sarir, bukan ihtazzal arasy. Yang bergetar itu bukan arasy Allah, tapi yang bergetar itu adalah tandu, ya, pusaran yang membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz, ya, bergetar saking duka citanya. Faqala, lalu kata Jabir, innahu kana baina hadainil hayyaini doghain. Kamu harus ingat, sungguh di antara dua kabilah ini ada doghain. Doghain itu kedengkian-kedengkian yang masih tersisa.
sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adz. Sungguh aku benar-benar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergetar arsy karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kemudian maksud pernyataan Jabir ini, ya, kedengkian yang dimaksud adalah kedengkian antara Aus dan Khazraj. Ya. Aus dan Khazraj itu kan berperang dalam waktu lama, ya, dan mereka masih ada kedengkian-kedengkian. Lalu apa maksudnya? Ini Jabir yang meriwayatkan hadis ini dari Khazraj, sedangkan Aus Sa'ad bin Mu'adz dari Aus. Lalu yang mengoreksi tadi Al-Bara dari suku Aus juga. Ya. Maksudnya, meski saya, kata Jabir, orang Khazraj yang masih ada saja kedengkian atau sakit hati terhadap kaum Aus, saya tetap objektif. Saya mendengar Nabi SAW jelas mengatakan yang bergetar itu bukan pusara atau tandu yang membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz, bukan. Nabi SAW menjawab yang bergetar itu adalah arsy Allah. Ya. Meskipun masih ada, ya setidaknya kan orang tua mereka dulu saling bunuh, masa nggak ada hati dogoin, ya. Tapi kan berarti berdosa, ya, karena kan di Al-Quran juga wa naza'na min ghillin, ya. Kami akan cabut dari hati mereka kedengkian-kedengkian yang tersisa. Ya, ini menunjukkan bahwa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dalam riwayat wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Bukan riwayat lainnya, ayat yang lain. Ada di surat Al-A'raf dan di surat Al-Hijr. Kami akan mencabut kedengkian dari dalam hati mereka sehingga mereka nanti semua di surga itu sudah tidak ada kedengkian lagi. Jadi kedengkian yang ada dalam hati itu tidak termasuk berdosa selama disimpan dalam hati, dan penghuni surga pun tidak akan batal masuk surganya karena ada kedengkian dalam hati, asal kedengkiannya itu disimpan dalam hati. Karena di surat Al-Falaq disebutkan dengki itu jadi dosa, wa min syarri hasidin idza hasad, kalau dengkinya itu diamalkan. Kalau tidak diamalkan, cukup dalam hati. Ini sama dengan hadis Nabi, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bi anfusuha ma lam takallam aw ta'mal. Allah akan melewatkan, tidak akan mempedulikan, tidak akan mencatat dosa apa yang terlintas dalam hati setiap hambanya, kecuali kalau sampai dikatakan dan diamalkan. Jadi selama tidak dikatakan dan tidak diamalkan, hasudnya tetap ada dalam hati, itu tidak jadi dosa. Ya. Nah, di sini Jabir menegaskan, saya pun yang masih ada dogoin dengan suku Aus, ya, karena orang tua mereka dulu saling membunuh, tetap saja objektif bahwa Nabi SAW itu bersabdanya ihtazza arsyur rahman, bukan as-sarir. Lalu apakah Al-Bara bin Azib beliau ada kedengkian? Enggak, ya. Itu karena Al-Bara bin Azib berarti salah mendengar atau salah asumsi. Aras itu kan tadi satu tempat, ya. Jadi dalam asumsi
Al-Bara yang dimaksud bergetar itu bukan arsy Allah, tapi pusara atau tandu yang membawa Sa'ad bin Mu'adz, ya. Tapi dengan penegasan ini menunjukkan bahwa Al-Bara keliru, ya, dengan pendengarannya bukan as-sarir yang membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz yang bergetar itu, tapi arsy Allah. Ini menunjukkan bahwa kematian seorang yang solih, meski itu terbunuh di medan perang atau mati syahid, itu tidak membuat duka cita, tapi justru berbahagia mereka yang ada di langit. Itulah mengapa para syuhada di dalam Al-Quran, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, mereka minta kepada malaikat untuk menyampaikan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia, alla khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Kenapa harus takut mati syahid? Kenapa harus bersedih? Disambut, ya. Allah saja berbahagia, malaikat berbahagia. Ini kematian seorang yang mati syahid fisabilillah itu justru membawa sukacita bagi semua penghuni langit, sampai aras pun bergetar, bergetarnya karena sukacitanya. Jadi ya, bersedih manusiawi sebagaimana sudah kita bahas hari Kamis yang lalu, normal, silakan, tapi nggak usah berkepanjangan. Makanya di ayat-ayatnya kan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amwatun di surat Al-Baqarah, amwatan di surat Ali Imran. Ya, baik. Jangan pernah mengira atau mengatakan bahwa orang-orang gugur di jalan Allah itu mati. Enggak. Mereka hidup, bahkan disambut dengan sukacita oleh penghuni langit. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna unasan nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya ada beberapa orang yang mereka memilih untuk dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Yang dimaksud adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini satu perkampungan di Madinah, perkampungan Yahudi di Madinah, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin di Madinah untuk saling menjaga kedamaian dan tidak saling memerangi atau membantu musuh memerangi, ya. Seandainya atau sebutlah Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin kan punya musuhnya kaum kafir Quraisy. Nah, ya, Bani Quraidah itu tidak boleh membantu musuh untuk memerangi kaum muslimin. Tapi pada perang Khandaq, sebagaimana kita baca dalam sejarah, Yahudi Bani Quraidah ini dari dalam kota Madinah ikut menyerang atau membantu kaum kafir Quraisy untuk melumpuhkan Madinah. Meski itu tidak berhasil, ya, karena kaum kafir Quraisy, Al-Ahzab, itu jadi nama surat Al-Ahzab, pasukan-pasukan koalisi dari berbagai kabilah yang mengepung Madinah itu tidak berhasil masuk Madinah karena sepanjang pintu masuk ke Madinah itu dibikin parit yang kuda tidak bisa melewatinya, kalaupun masuk ke dalam susah naiknya kecuali terkena panah duluan, ya. Nah, ini di belakang, di dalam, jadi Bani Quraidah bukannya diam atau membantu kaum muslimin, malah membantu kaum kafir Quraisy, turut menyerang juga, ya. Maka dari itu sesudah pasukan Al-Ahzab, koalisi Arab, diluluh lantakkan oleh angin dan malaikat, ya, sebagaimana di surat Al-Ahzab, farsalna alaihim riha wa junudan lam taruha, kami kirimkan kepada pasukan Al-Ahzab yang mengepung di balik Khandaq. Khandaq itu parit besar, angin dan juga malaikat yang mereka tidak bisa melihatnya. Nah, udah itu Nabi kan bersabda, jangan dulu sholat asar,
sholat asarnya tunda nanti di Bani Quraidah, karena kemudian akan mengepung Yahudi Bani Quraidah. Setelah beberapa hari kemudian mereka menyerah, ya, dan meminta yang menentukan hukumannya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena Yahudi Bani Quraidah itu dulunya adalah sahabat atau terikat perjanjian dengan suku Aus. Jadi mereka berharap dengan dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz yang pernah terikat hubungan batin selama berpuluh-puluh tahun, ya, atau bahkan mungkin ratusan tahun selama Yahudi Bani Quraidah tinggal di Madinah, mereka berhubungan baik dengan Aus, mereka dekat, ya, saling menolong, saling menghargai, saling membantu. Maka Yahudi Bani Quraidah mereka ingin yang memutuskan hukuman itu Sa'ad bin Mu'adz, ya. Dan saat itu Sa'ad sedang terluka sehingga dirawat di masjid, ada di Bulughul Maram, ya, kemarin kita bahas Sabtu subuh dan Jumat malam di bab fikih masjid, disebutkan usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Pada perang Khandaq Sa'ad terluka dan kemudian Nabi membuat khaymah fil masjid liya'udahu min qarib, membuat tenda di masjid agar bisa dilayat, ditengok oleh Nabi dari dekat, bisa dikontrol, diperhatikan, karena saking menghormatinya Nabi SAW kepada Sa'ad. Termasuk Sa'ad ini juga, ya, yang dalam hadis-hadis ketika Sa'ad datang, Nabi sedang duduk, ya, kemudian kata Nabi, qumu li sayyidikum, berdirilah kalian, hormati tokoh kalian, sayyid kalian. Ya, ini jadi dalil berdiri menyambut tamu yang datang itu boleh, tidak haram, ya. Nah, kemudian ternyata saat yang sudah terluka sekalipun, yang menjelang ajalnya, kemudian Nabi SAW ketika saat hendak memutuskan, qumu ila khairikum aw sayyidikum, berdirilah kalian menyambut tuan kalian, tokoh kalian. Faqala, kata Nabi, ya Sa'du inna haula'i nazalu ala hukmik. Wahai Sa'ad, sesungguhnya Yahudi Bani Quraidah ingin diputuskan hukumannya oleh kamu. Silakan. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, fa inni ahkumu fihim. Baik, aku akan memutuskan hukuman untuk mereka. Antuk dalam muqatilatuhum, orang-orang yang tadi memerangi kaum muslimin, hukum mati. Tentaranya atau relawannya yang ikut menyerang kaum muslimin, hukum mati. Wa tusba dzararihim, sedangkan keturunan mereka, istri mereka, kakek-kakek mereka, orang-orang yang tidak ikut berperang dan memerangi kaum muslimin itu dijadikan tawanan. Maksudnya dijadikan hamba sahaya, dibagikan kepada para sahabat. Qala, kata Nabi SAW, hakamta bihukmillah au bihukmil malak. Sungguh kamu telah malik, kamu telah menetapkan hukum berdasarkan hukum Allah atau hukum sang maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini lagi-lagi Sa'ad bin Mu'adz tidak terpengaruh oleh subjektivitasnya, sama seperti Jabir tadi, tidak terpengaruh oleh subjektivitasnya, emosionalnya, perasaan hatinya, karena ada musuh. Kalau tadi pernah ada dendam, kesumat kepada kaum Aus, kemudian menyelewengkan hadis yang memuji kaum Aus, yaitu tokohnya Sa'ad bin Mu'adz. Tidak, objektif saja. Termasuk juga Sa'ad bin Mu'adz di sini, meskipun beliau ada ikatan emosional dengan Yahudi Bani Quraidah, tapi karena mereka sudah melanggar, Sa'ad bin Mu'adz pun menetapkan hukuman yang tegas sebagaimana Nabi SAW sudah ajarkan di dalam perang ke perangnya.
Kalau dulu di masa awal di perang Badar, tentara yang memerangi kaum muslim itu kan bisa ditebus dengan tebusan karena Nabi butuh dana buat membangun masyarakat. Ya. Lalu turun teguran dari Allah di surat Al-Anfal, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Ya. Artinya orang-orang yang memerangi, orang-orang yang turun di medan perang musuh itu nggak boleh jadikan tawanan, hukum mati saja. Kalau kata Umar kan yang mengusulkan ayat itu, kalau dijadikan tawanan nanti dia bisa menyerang lagi. Maka dari itu hukumannya adalah hukuman mati bagi siapapun yang memerangi kaum muslimin. Tentunya karena sadar, bukan karena terpaksa atau dipaksa kaumnya. Sementara sisanya anak istri itu hukumannya hukuman tawanan. Meskipun saat sedang terluka, kemudian Yahudi Bani Quraidah ada hubungan emosional dengan dia, saat tetap menetapkan hukum dengan sangat tegas. Inilah yang harus kita tiru, ya, bahwa teladani menetapkan hukum itu tidak boleh terpengaruh oleh subjektivitas. Dalam ayat Al-Quran, fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, itu difirmankan Allah dalam surat Shad, ya, kepada Nabi Dawud alaihissalam. Surat Shad, ya betul, surat Shad halaman 2 kiri bawah. Kemudian di surat An-Nisa juga ada, ya, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan karena mengikuti sisi emosional kalian tidak adil dalam menetapkan hukum. Dan tidak lama dari itu kemudian Sa'ad bin Mu'adz wafat. Lalu diangkatlah jenazahnya, ternyata ringan. Dan itu kemudian jadi berita yang menyebar, ringan. Ya. Kayak tidak membawa jenazah. Ada orang-orang munafik, loh kok ringan, ya aneh. Menertawakan, merendahkan, menilainya aneh, ya. Lalu Nabi SAW menjawab, iya, karena jenazah Sa'ad bin Mu'adz digotong oleh para malaikat, ya. Sehingga orang-orang yang menanduknya merasakan berat, ya. Dan ini tapi tidak kemudian harus jadi dalil, ya, bahwa orang soleh itu kalau diangkat, digotong jenazahnya ringan. Tidak, kan ini berlaku saja kebetulan untuk jenazah Sa'ad bin Mu'adz, termasuk yang sudah kita bahas Ja'far bin Abu Thalib. Kalau berat jenazahnya berarti ini banyak dosa, enggak juga, yaitu kebetulan salah satu anugerah dari Allah yang menghormati kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.